Halo cuy, balik lagi bersama gue Siahaan JR. Oke, hari ini setelah 2 bulan gue nggak upload video, kali ini kita mau upgrade mobil lagi. Kali ini kita mau pasang head unit ya, head unit DHD. Kalau kalian nyimak di video terakhir gue waktu pasang subwoofer, yang subwoofer di belakang itu kemarin gue ada bilang gini. Project selanjutnya kita bakal ganti head unit, karena head unit ini kemarin udah diganti, yang aslinya nggak ada lagi, diganti sama yang single din ya, karena dulu mikirnya yang penting ada suaranya aja ya. Cuman setelah makin kesini kayaknya tinggalan nih mobilnya, kayak kurang kece, kurang cocok gitu. Mobil yang lain udah pada pakai touchscreen semua, apalagi ini nanti satu set dengan kamera mundur. Saya harap itu sangat membantu sih kalau saat parkir ntar. Oke, mungkin kita review dulu head unitnya. Ini dia. Oke bro, jadi ini head unitnya. Head unitnya yang masih single din. Mau kita ganti dengan DHD. Ya, ini sih bisa dibilang head unit sejuta umat, paling laris marketplace. Di mana-mana ini paling laris DHD tipe 4300 ya. Karena fiturnya udah lengkap banget sih. Udah bisa mirroring, touchscreen, MP5, audio dan stereo, clock, USB, dan kalau nggak salah ini bisa aux dan Bluetooth juga. Ini bisa aux dan Bluetooth ya. Oke guys, jadi gua dapat head unit ini di angka 650.000. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Ini sudah satu set dengan kamera mundur. Ini kamera mundur. Lalu kita dapat head unitnya. Ini head unitnya. Kita alihkan dulu. Lalu kemudian kita dapat kabel kamera mundur sambungannya. Lalu dapat soket, ada dua, soket power sama soket speaker dengan buku panduan. Lalu kemudian ada remote di sini. Mungkin ini bakal berguna atau tidak, kurang tahu. Cuman biasanya remote seperti ini kurang berguna. Oke guys, jadi cuman itu aja sih. Untuk pemasangan kita pasang sendiri, karena di sini sudah ada petunjuknya. Ya pokoknya di situ nanti sebentar, nanti saya tunjukin. Di situ sudah ada petunjuknya. Ya inilah dia, 650.000 kita sudah dapat ini. Kalau untuk packingnya sendiri oke sih, recommended. Sejauh apapun pasti nyampe dengan selamat selagi dikirim dengan baik. Oke, stay tune terus. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, ini udah ada petunjuknya, udah lengkap banget. Soket A dan soket B, DHD tipe 4300 ini. Dan dia idealnya lagi, dia tombolnya di sebelah, tombol-tombol volumenya dan on off nya di sebelah kanan, jadi dekat dengan supir. Jadi kalau kita mau kurangi tambah volume, dia enak banget. Ada USB sama aux dan Bluetooth juga ntar. Oke, jadi seperti ini mulus ya. Kita nggak tahu ini ntar bagus atau tidak. Cuman kayaknya sih kita berharap lebih sesuai ekspektasi lah. Oke, kita bongkar dulu frame-nya, baru kita cari soketnya dulu sebelum masang. Oke, stay tune terus guys. Oke cuy, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka frame. Kita cari sela, baru kita tarik keluar frame luarnya ini. Lalu kemudian kita buka soket hazardnya pelan-pelan aja. Kita buka sampai dia terlepas. Nah, kalau sudah terlepas kita singkirin dulu supaya nyaman ngerjainnya ya. Oke, lalu kemudian kita buka frame dalamannya, kupingannya. Ada 4 skrup obeng plus di sini. Kita buka dulu keempatnya. Nah, setelah bautnya terbuka, kita tarik pelan-pelan head unitnya.
yang terlalu kencang, ntar ada komponen kabel yang putus. Jadi yang pertama kita buka adalah soket kabel radio ya untuk antena, lalu soket power dan speakernya kita copot dulu, lalu kemudian kabel RCA untuk ampli karena gue pakai ampli di belakang, kita copot dulu. Nah setelah itu ternyata ininya lumayan berat, kita singkirin dulu dan kita lanjut cari kabel-kabelnya. Oke, stay tune terus guys. Jadi ini udah terbuka. Untuk pemasangannya sendiri yang kita pakai di sini cuma 4, ada 4 negatif, positif, terus ACC kontak sama dengan auto ampli untuk subwoofer. Hanya ada di sini, sisanya itu nggak kepake ya di sini ya, karena paling kepakainya ntar untuk kamera mundur satunya. Yang kita pakai cukup 4 ini. Coba kita sambungkan. Kebetulan dia warnanya sama dengan ini, jadi langsung kita sambungin aja. Oke guys, stay tune terus. Ini untuk soket power ya guys ya. Oke guys, jadi ini udah tersambung kabel ACC, kabel negatif, kabel ampli, sama kabel power, kabel 12 voltnya ya, yang kaki. Jadi ini yang kaki pakai skring, ini ACC kontak, yang hitam kabel ground masa, ini yang ke ampli. Jadi yang terpasang itu aja, sama dengan ini ntar mau disambung untuk kamera mundur yang nomor 1 ini. Ini untuk kamera mundur sesuai dengan keterangan di amplinya tadi yang saya baca. Oke guys, kita rapiin dulu sebelum pemasangan. Mau nyambung ini dulu ding, kabel speakernya. Kita cari dulu urutannya, kita baca melalui ini. Nah ini ada petunjuknya warna putih, hijau, abu-abu, dan ungu. Ini kiri depan, kiri belakang, kanan depan, kanan belakang. Oke, stay tune terus, kita sambung ke soket speakernya. Ini soket speakernya. Nah ini dia soket speakernya, dan warnanya juga udah sama. Nah jadi kita langsung sambungin aja sesuai dengan warnanya. Oke guys, stay tune terus guys. Nah cuy, perlu diketahui nih, ini kita sambungin sesuai dengan warna, tapi yang bergaris dengan yang bergaris, yang polos dengan yang polos ya. Jadi yang ini ungu ada yang bergaris, ada yang, nah ini kan ada garisnya, ini enggak. Jadi disamain aja semuanya, disatuin, karena pasti udah pas itu. Jadi kita sesuaiin dengan warna dan sesuaiin dengan stripnya. Nah, so guys, ini udah terpasang ya. Seperti saya bilang tadi, warna kuning aki, merah ACC, ini negatif, dan ini ke ampli belakang. Lalu ini kabel RCA untuk ke ampli. Nah kemudian untuk speakernya kita bedakan sendiri. Seperti ini, lebih panjang dikit untuk speakernya, sebagai tanda ini untuk speaker. Oke, ini udah disambung. Mari kita rapiin dulu sebelum kita pasang. Lalu jangan lupa frame-nya ini dipasang dulu ke sini ntar. Stay tune terus guys. Pokoknya utamakan safety ya dalam pemasangan ini. Jangan sampai salah kabel dan jangan sampai ada kabel yang telanjang, untuk menghindari kebakaran atau korsleting arus listrik, karena ini sangat rawan ya. Jadi harus benar-benar rapi ngerjainnya. Nah kemudian nanti ini kabel kamera mundur akan kita pasang juga, mungkin langsung. Ini dia, ini yang ke head unit, ini yang ke kamera. Salah satunya ntar kita sambung ke sini. Oke, stay tune terus guys. Oke Joy, jadi head unit DHD 4300 ini udah terpasang di mobil kita APV. Keren sih, kelihatannya lebih elegan karena dari ujung sampai ujung pure kayak bersih ya, kaca semua, nggak ada tombol-tombol, nggak ada puter-puteran. Itu kayaknya gue seneng gitu ngelihatnya kan. Jadi ya beginilah penampakannya.
Jadi gini, ini head unit DHD yang seri 4300 7 inch. Mungkin langsung aja kita cobain suaranya. Sebelum gua cobain suaranya, gua mau kasih tahu dulu fitur-fiturnya guys. Nah, kita di sini dikasih remote. Sebenarnya gue lebih senang pakai remote sih daripada harus mencet-mencet di sini. Kita hidupin dulu. Oke. Nah, dia responnya cepat ya, langsung terbuka. Gak ada yang harus ditunggu sampai lama. Nah, kita lihat fitur-fiturnya di sini. Di sini ada jam yang pertama, dan ini bisa disetting, cuman ini belum disetting. Yang kedua ada radio, kemudian ada auto link, mirror link dari HP menyambung ke sini, dan ini udah gue coba berfungsi. Lalu kemudian ada Bluetooth. Nah, yang paling berguna itu di sini cuma Bluetoothnya sih, yang gue harapkan, karena simple banget, tinggal hubungin dari handphone ke head unit, kita bebas ganti. Lalu kemudian di sini ada USB yang terpasang di sini. USB ini kita bisa muter foto. Ya, ini fotonya nggak bisa kebuka karena memang file kosong ya. Lalu kita bisa putar video di sini, juga nggak ada foto, cuman ada musik. Sayang banget sih, cuman untuk ngejar waktu aja penayangan video ini. Kemudian Bluetooth, USB, micro SD di sini. Jadi dia micro SD yang kecil ya, memory card yang kecil, sama AV in. Ini kabel RCA ya, tapi dari belakang. Kemudian ada aux in dari sini. Kemudian ada settingannya. Nah, settingannya di sini ya beginilah, bisa baca sendiri. Nah, ini settingannya. Lalu kemudian kita bisa setel bahasanya, setel tanggal, setel background. Lalu kita bisa setting di sini kualitas suaranya. Kita bisa pantau di sini, kita mau dengar di bagian mana yang lebih besar atau bagian mana lebih kecil. Kiri depan, kiri belakang, kanan belakang. Lalu di sini ada bass, kemudian ada treble. Untuk equalizernya ada custom, DBB, klasik, rock, jazz, pop, dan itu punya ciri khas masing-masing sih. Cuman equalizernya cuma dua ya, bass sama treble aja. Mungkin langsung aja kita cobain ya. Untuk suaranya sendiri, gue akuin ini lebih bagus dari single din yang kemarin kita pasang. Jauh banget. Ini lebih soft suara bassnya. Lebih puter Bluetoothnya. Bluetooth. Kita coba connect. Sebentar. Oke guys, jadi ini suara dari head unitnya ya. Kemudian kita di belakang ada pakai subwoofer.
guys, jadi ya seperti itulah hasilnya head unit DHD 4300. Kalau menurut gua sih ya cukup lah ya dengan harga segitu mah udah untung banyak sebenarnya. Cuman namanya manusia ada aja kurang puasnya. Kurang begini bang, kurang begini, kurang begini. Ya ada harga, ada kualitas bro. Cuman untuk harga segitu udah oke banget sih, ini udah rekomendasi banget. Apalagi dia udah support fitur mirroringnya, tuh tambah keren sih. Kayak dari HP kita langsung nyambung ke head unit, bisa kita setel-setel. Jadi kayak head unitnya berasa pakai Android gitu. Jadi guys, seperti itu. Gimana kira-kira? Siapa tahu video ini dapat jadi referensi kalian buat kalian yang lagi hunting-hunting head unit dengan harga yang pas di kantong ya. Oke guys, kalau untuk ratingnya sendiri ya, kalau dibilang 1 sampai 10, gua kasih 8,5 sih. 8,5 ya, 9 bisa lah. Udah oke lah karena harganya murah, ini udah keren banget. Ya kelemahannya cuma satu, dia pas kita geser dia ada delaynya sedikit, nggak begitu cepat. Oke, jadi videonya cukup sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus channel gua SiHanJR. Jangan lupa like, komen, dan share supaya akun ini dapat semakin hari dapat berkembang ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.